Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go! Supporter Indonesia versus supporter Cina serasa nonton film kungfu. 刚刚进入印尼的球场，现在火味已经十足了。现在希望中国队给点力，拿下印尼，拿下印尼，送中指的，不骂中国的，结束后回家哭去吧。 Mungkin dia bilang ini untung bermain di kandang kalian. Coba ada leg ketiga di kandang ketiga, pasti kita jadikan kalian sate burung Garuda itu. Sayang kita yang makan sate naga ini. Selesai, tembok Cina runtuh. Runtuh itu tembok Cina itu. Update ranking FIFA Timnas Indonesia setelah menang 1-0 atas Cina. Posisi skuad Garuda langsung melesat tajam. Mengutip dari laman footballranking.com, Timnas Indonesia dapat tambahan 15,05 poin usai menang 1-0 atas Cina. Tambahan poin itu membuat skuad Garuda kini total mengoleksi 1157,97 poin di ranking FIFA. Dengan jumlah poin tersebut, posisi Timnas Indonesia langsung terdongkrak di ranking FIFA. Mereka kini naik 6 peringkat ke urutan 117 dari sebelumnya menghuni posisi 123. Sejumlah negara berhasil dilewati Timnas Indonesia. Ada Nigeria, Estonia, Togo, Azerbaijan, Korea Utara, dan Libya. Update. Akhirnya kita jauh meninggalkan tetangga kita yang selalu nyinyir dengan kita. Mereka tetap tertahan di 131 dan kita naik ke 117. Jauh. Sudah jauh sekali. Beda kelas. Begini suasana takbiran di GBK. Penuh sesak. Detik-detik cek VAR untuk penaltinya oleh Romeni tadi malam. Ini pemain Cina sudah panik ini. Kalau penalti sudah selesai, gagal mereka. Raka diam. Paling wasit bilang sudahlah kasih penalti daripada ya pulang tinggal nama. Ku ingin kita harus menang. Yo, ayo. Penalti. Supporter Cina menangis. Sedih mereka. Gagal lolos kan? Oh menangis, kasihan. Menangis. Indonesia dipastikan lolos ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia setelah mengalahkan Cina dengan skor tipis 1-0. Ya, sejatinya kita benar-benar menguasai jalannya pertandingan sih. Sayang golnya cuma 1 doang. Iya, betul. Tapi itu sudah cukup. Memang sayang sekali. Yang penting mainnya rapi, strategi berjalan dengan baik dan tentu saja nyaris tidak ada kesalahan yang tidak perlu dari para pemain kita. Dengan hasil ini, Indonesia saat ini bertengger di posisi 4 klasemen. Tersisa 1 laga, Indonesia tidak mungkin disalip oleh Bahrain
ataupun Cina. Tapi Indonesia juga tidak mungkin naik ke posisi 2 melewati Australia. Jadi ya kalau nggak posisi 4 paling mentok naik ke posisi 3. Dan itu sama aja, sama-sama harus main di putaran keempat. Semangat terus pasukan Garuda, kebanggaan kita semua. Jadi untungnya kita menang tadi malam. Jadi kita bisa lolos ke ronde keempat. Karena untuk runner up sudah tidak bisa. Karena posisi juara grup dengan runner up sudah dipegang sama Jepang sama Australia. Australia berhasil kasih kalah Jepang. Jepang itu main sabun dia kasih turun pemain lapis ketiga, jadi Australia gampang lah. Padahal mereka sebenarnya Jepang itu kuasai pertandingan, cuma ya mereka tidak mau cetak gol, mungkin sengaja. Syukurlah kita bisa dapat satu kemenangan, kita dapat 3 poin, dan kalaupun nanti kita kalah lawan Jepang di tanggal 10 nanti, si Bahrain sama Cina sudah tidak mungkin kejar kita lagi. Jadi walaupun mereka memenang 10-0 imbang 100 sama pun mereka tidak akan bisa lolos lagi. Ya mungkin itu hanya pertandingan hiburan. Jadi Indonesia kunci posisi 3 atau posisi 4 nantinya, tergantung kita lawan Jepang. Kalau kita menang kita naik ke posisi 3, tapi kalau kalah kita tetap di posisi keempat, tapi kita lolos ke ronde keempat. Ya semoga ronde keempat kita bisa fight lagi di sana. Kasihan sampai menangis ini, terseduh-seduh nih. Kasihan mereka nih. Sudah pulang sudah. Itu bangun kembali tembok Cina di Cina sana. Kasihan nih. Lebih bagus kalian pulang. Teman, ini salah satu momentum yang paling bagus setelah selesai pertandingan ketika timnas main, dan ini tidak boleh dilewatkan dalam galeri HP. Tidak boleh dilewatkan dalam galeri HP. Keren memang. Mantap, Pak. Ini momen sakralnya Indonesia nih, yang mau ditiru sama tetangga Malaysia kan. Ini momen sakralnya timnas Indonesia. Habis pertandingan semua staff, semua pemain berdiri di lingkaran tengah dengan supporter menyanyi. Ini yang mau ditiru sama Malaysia, cuma ya susah lah. Tidak sebagus Indonesia. Mau tiru bagaimanapun caranya tidak sebagus Indonesia, itu saja. Siapa yang baru sadar sejak timnas Indonesia memiliki seorang Yoe Pelupesi, 2 pertandingan 2 kali kita mengalami clean sheet. Inilah pentingnya punya gelandang bertahan yang proper Tom dan Haya sangat sama bagus. Pelupesi. Yang paling gue highlight adalah bagaimana visi bermainnya itu beneran sangat luas banget dari seorang Yoe Pelupesi. Tom Haya aja bahkan sangat terbantu dengan kehadiran gelandang bertahan seperti ini. Dan sebelum dia bergabung juga sebenarnya gue udah notice kalau misalkan pemain ini akan jadi pemain berkelas nantinya di timnas dan bisa menjadi salah satu faktor penting di lini tengah timnas Indonesia. Bahkan kalau gue bandingin sama Jairo Redwall tadi, gue lebih suka adanya seorang Yoe Pelupesi. Pemain ini jarang banget buat ninggalin posisinya, itu sangat solid banget di lini tengah. Duel bola atasnya bagus, duel 1 lawan 1-nya juga tangguh, kemampuan baca arah permainan juga oke banget. Memang pengalaman berbicara, stamina-nya juga jos banget, 90 menit lebih. Dengan saat ini yang usianya sudah menyentuh 32 tahun, dia masih bisa bermain dengan stabil. Yang kemarin bilang Joy Pelupesi sudah tua nih, kalian lihat ini 2 pertandingan luar biasa. Tom Haya itu gampang di tengah, enak dia mainnya, atur ritme pertandingan. Karena siapa? Karena ada Joy Pelupesi, tandemnya di tengah. Dia ini paling enak lah kita lihat di tengah, ada Joy Pelupesi dengan Tom Haya. Joy Pelupesi itu dia sebagai covernya Tom Haya lah. Jadi kalau Tom Haya kehilangan bola di tengah, ada Joy Pelupesi. Joy Pelupesi ini kalau kita lihat dalam 2 pertandingan kita lawan Bahrain dengan Cina tadi malam, dia tuh sering sekali pulang kembali ke belakang. Ketika diserang sama Cina atau waktu itu Bahrain, dia sering membantu pertahanan. Tiba-tiba dia sudah di depan ikut serang. Jadi Joy Pelupesi ini paket lengkapnya Tom Haya lah. Dia selalu berada di belakangnya Tom Haya. Keren memang. Takbiran di GBK sambil nonton timnas. Ngeri memang.
Sadis. Update rank FIFA terbaru Timnas Indonesia. Kemenangan 1-0 Timnas Indonesia atas Cina membuat peringkat FIFA Indonesia naik. Saat ini Indonesia berada di rank 117 FIFA dengan 1157 poin. Untuk negara ASEAN, rank tertinggi masih ditempati oleh Thailand. Betul. Dengan rank 98 FIFA. Thailand diikuti oleh Vietnam di rank 109 FIFA. Sementara Malaysia yang kalah 3-0 dengan Tanjung Verde harus tertahan di posisi 131 FIFA. Pelan-pelan bang, jangan kuat-kuat, nanti tetangga marah itu. Indonesia masih bisa naik ke rank 115 FIFA. Apabila di laga melawan Jepang tanggal 10 Juni nanti, Indonesia bisa menahan imbang Jepang. Tentu bukan perkara yang mudah, tapi Betul. tidak ada yang tidak mungkin. Mari kita dukung terus Timnas Indonesia untuk naik setinggi langit dia. Betul. Semoga nanti lawan Jepang kita bisa imbang. Kalau bisa menang, kenapa harus imbang kan gitu. Tapi ya sekurang-kurangnya kita imbang lah lawan Jepang, jangan sampai kalah. Karena kalau kalah kita pasti turun peringkat. Tapi kalau ya walaupun turunnya tidak jauh-jauh sih. Tapi kalau kita menang atau imbang pasti kita naik peringkat lagi. Jauh meninggalkan negara tetangga kita yang selalu meniru, memplagiat yang dibuat sama timnas itu. Kacau memang mereka. Pesan menyentuh diberikan pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, untuk timnas Indonesia usai saling berhadapan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selamat tinggal Branko Ivankovic. Bye-bye, dipecat kau kan? Usai pertandingan, Ivankovic mengucapkan selamat untuk kemenangan timnas Indonesia. Dia mendoakan yang terbaik untuk keberuntungan timnas Indonesia di laga selanjutnya. Gitu dong. Selamat untuk Indonesia atas kemenangannya. Semoga beruntung untuk babak selanjutnya, kata Ivankovic dalam konferensi pers pasca laga. Indonesia berada di situasi yang bagus untuk lolos ke putaran 4. Laga tadi merupakan laga yang keras. Pemain kami sudah mencoba apapun yang kami bisa, tutupnya. Pemain kami sudah mencoba apapun yang kami bisa, tapi selalu gagal. Mau dari kiri ada Verdong ditutup sama Kambuaya, itu sudah di cover habis-habisan. Mau dari kanan ada Yakub Sayuri, ada Egy yang batu Yakub. Mau dari tengah lebih parah dari tengah, tidak tembus sama sekali lewat tengah. Ada Pelupesi, ada Tom Haye. Mau dari tengah pun susah. Jadi opsi terakhirnya Cina tadi malam long ball dari belakang langsung ke depan, itu pun susah. Harus tengah mati mereka. Karena mereka coba untuk long ball, bolanya jatuh di Justin Hapner, Rizky Ridho, JIC. Jadi mereka susah. Mereka mau long ball pun itu setengah mati. Jadi frustasi mereka. Makanya waktu kita counter attack tadi malam, Ricky Kambuaya itu kan sempat ditarik sama nomor 11 atau nomor 6 kalau tidak salah. Itu bentuk frustasinya mereka, tidak bisa membobol gawang Indonesia. Bukan hanya membobol gawang Indonesia, membuka pertahanan Indonesia yang rapat dan rapi, itu mereka tidak bisa. Kita belakangnya solid, tengahnya solid, depannya solid. Ya itulah pertahanan kita luar biasa. Strateginya Patrick Kluivert dan Alex Pastoor, Denny Lansat berjalan dengan baik. Akhirnya Cina dibungkam. Oke, semoga lawan Jepang tanggal 10 nanti kita 3 poin lagi dan kita bisa ya kuncilah posisi 3, posisi 4. Walaupun kita mau kalah lawan Jepang pun kita tetap kunci posisi 3 atau 4, tapi ya kita harus setidaknya sekurang-kurangnya kita imbang lah lawan Jepang nanti. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton. Dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe. Thank you.